Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan semakin sukses, semakin mulia. Harta, tahta, kata cintanya makin banyak. Dan di saat yang bersamaan, harta, tahta, kata cintanya menjadi sumber manfaat buat orang-orang di sekitar Anda. Itu hidup yang asik banget kalau itu terjadi. Nah, sebagai seorang inspirator, saya sudah mendampingi banyak orang, memberikan training kepada jutaan orang, ya. Dan kadang-kadang ada yang mengajukan pertanyaan menarik, ya. Misalnya salah satunya Babi Jamil, ya. Saya sudah ikut banyak training, kenapa hidup saya nggak berubah? Kenapa hidup saya gini-gini aja? Biasanya saya jawabnya sederhana, ya. Yang membuat kamu hidupnya sukses itu bukan banyaknya training, tapi mengeksekusi dari hasil training. Hasil trainingnya itu dijalankan, bukan kemudian hanya untuk nambah wacana, memuaskan intelektualitas kamu, ya. Tapi dieksekusi. Kenapa? Karena ilmu tidak akan mengubah hidupmu. Yang mengubah hidupmu adalah action berdasarkan ilmu. Begitu juga ada yang suka protes, Pak Jamil atau Babi Jamil, ya. Saya sudah ikut banyak training, ya. Training tentang bisnis, tapi kok saya nggak punya bisnis? Ya saya bilang, bisnis itu bukan didiskusikan, ya bisnis itu dibuka, ya. Bukan banyaknya ikut training menjadi indikator kamu punya bisnis. Buka satu, nanti akan muncul yang berikutnya, berkembang terus. Gitu kira-kira. Dan yang menarik, ada juga nih, Pak Jamil, saya sudah baca buku 4 On-nya Pak Jamil tuh. Nomor 1 kan vision, ya. Saya sudah punya vision supaya hidup saya move on, tapi kok hidup saya nggak move on, ya. Bahkan di sini-sini aja tuh, tidak bergerak sama sekali. Gimana tuh Pak Jamil? Ya. Mendengar pertanyaan ini, saya teringat buku yang ditulis oleh Belpesky, ya. Dalam bukunya 5 Ways to Kill Your Dream, ya. Belpesky ini menuliskan ada 5 hal yang membuat kita gagal mewujudkan visi hidup kita, mewujudkan cita-cita kita, mewujudkan mimpi-mimpi kita. Apa kira-kira 5 hal itu? Yang membuat orang yang punya impian, yang membuat orang yang punya cita-cita, ya, yang punya vision, kok nggak tercapai? Apa kira-kira? Menarik untuk disimak ini, ya. Yang pertama adalah orang ini percaya bahwa kesuksesan itu instan, ya. Saking menggebu-gebunya orang itu, apa yang ingin dicapainya terkadang lupa bahwa orang-orang sukses di sekitarnya atau orang-orang yang sukses di muka bumi ini membangun kesuksesan itu tidak hanya 1-2 hari. Prosesnya panjang. Bahkan ada yang suksesnya setelah puluhan tahun ia jalani. Ya, ada yang kemudian memetik suksesnya di atas 60 tahun. Ya. Kalau toh kemudian kelihatannya cepat, itu mungkin kayaknya cuma di Instagram aja, ya. Di media sosial. Hari ini saya melakukan ini, beberapa hari kemudian ada keajaiban ini. Ya, itu kebetulan, ya. Dan itu juga atas izin Yang Maha Kuasa. Tapi kalau kalian mau sukses, kalau sahabat sekalian ingin sukses dalam jangka panjang, jangan percaya dengan yang instan-instan. Semuanya perlu dibangun. Bahkan kalau instan boleh jadi berdampak buruk bagi kita, ya. Karena mentalnya belum siap, jadi OKB, orang kaya baru, hartanya banyak tapi mentalnya belum siap, bahkan bisa merusak, bukan? Ya, kita sering dengar tuh cerita-cerita betapa orang yang memenangkan undian, memenangkan hadiah ya miliaran gitu, nggak lama kemudian jatuh miskin lagi, nah, mentalnya belum siap. Jadi jangan percaya bahwa kesuksesan itu instan, ada prosesnya, ada sesuatu yang kita jalani. Oke, maka siapkan mental, siapkan mindset, ya, siapkan semua hal supaya kesuksesan ketika datang kepada kalian, kepada sahabat semua, maka itu sudah siap gitu. Nah, yang kedua itu terlalu berharap pada orang lain, ya. Berharap pada orang lain ibarat bumerang yang akan menyerang diri sendiri, ya. Jadi apa? Ya pokoknya saya ingin sukses tergantung dengan teman-teman saya. Saya sukses kalau saya didukung sama orang tua saya. Saya sukses kalau saya didukung oleh mentor saya. Saya sukses kalau didukung oleh tim saya. Itu kita terlalu berharap pada orang lain. Padahal orang lain itu sikap dan perilakunya tidak bisa kita kontrol. Padahal kalau kita ingin sukses,
Kita perlu fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol, ya, pada hal-hal yang bisa kemudian kita kendalikan. Nah, sikap orang lain kepada kita itu nggak bisa kita kontrol. Maka kalau kita berharap pada orang lain terlalu besar, maka itu akan menjauhkan kesuksesan kita. Tapi apakah kita nggak memerlukan orang lain? Memerlukan. Kita perlu berkoordinasi dengan orang lain, bekerja sama dengan orang lain, tapi fokus pada hal-hal yang itu di bawah kendali kita. Jadi jangan terlalu berharap pada orang lain. Berharap pada siapa? Coba Anda datang ke cermin cari, nah wajah yang di cermin itulah. Ya, Anda bisa berharap di situ dan tentu berharap kepada Yang Maha Kuasa, kan? Nah, yang ketiga, jangan mudah menyalahkan orang lain, ya. Kenapa? Seperti pada poin sebelumnya, orang yang bijak adalah orang yang tidak mudah menilai dan menyalahkan orang lain, ya. Tapi dia bertanggung jawab atas dirinya, ya. Accountable, dia menjadi orang yang bertanggung jawab. Hidupku yang menentukan aku, hidupku yang mengatur aku, hidupku yang kemudian menjadikan sukses atau tidak adalah diriku. Kalau tidak berhasil bukan kemudian, aduh orang tuaku salah mendidik aku, ya. Kalau nggak berhasil bukan, aduh teman-temanku tidak mendukung aku, ya. Kalau nggak berhasil kemudian nggak mengatakan, aduh timku ini loh nggak mensupport aku. Nggak boleh. Sebab kalau kita mudah menyalahkan orang lain, itu menghambat kita untuk semakin sukses. Yang keempat, orang-orang yang kemudian gak sukses-sukses itu atau kemudian gagal mewujudkan impiannya itu karena apa? Dia fokus pada hasil dan melupakan proses, ya. Jadi kalau kita fokus pada hasil, kita bisa menghalalkan segala cara agar berhasil. Atau terkadang ketika hasil yang kita harapkan tidak sesuai dengan hasilnya, kita akan menyerah dan menyalahkan keadaan, ya. Padahal hasil itu tugasnya siapa? Hasil itu tugas dan wewenangnya Allah. Jangan suka mengambil alih tugasnya Allah. Tugasnya Allah itu menentukan hasil kita. Tugas kita apa? Melakukan proses sebaik-baiknya, melakukan pekerjaan yang sebaik-baiknya. Hasilnya pasrahkan kepada Allah. Apapun hasilnya, acceptance, diterima, ridho. Itu akan membuat kita happy, ya. Nah, banyak orang yang stres karena dia fokus pada hasil. Apakah kita nggak boleh kemudian mengevaluasi hasil? Boleh. Untuk apa? Untuk memperbaiki proses, ya. Prosesnya diperbaiki. Oh, mungkin ini tidak tercapai karena proses ini belum dijalani. Oh, ini tidak tercapai, mungkin proses ini perlu dihilangkan atau proses ini perlu dikurangi. Oh, mungkin proses ini perlu ditingkatkan. Oh, mungkin perlu menambah sesuatu yang baru agar prosesnya lebih cepat. Dalam rangka itu, ya. Jadi kita fokusnya pada proses. Insya Allah kalau prosesnya terbaik, hasilnya terbaik, gitu. Jadi sekali lagi, kalau kemudian ingin mimpi-mimpi kita itu terwujud, vision kita itu terwujud, perbaiki prosesnya, fokus pada proses. Hasil urusan Sang Maha Kuasa. Dan saya yakin kalau proses kita itu optimal, Yang Maha Kuasa juga tidak akan menyia-nyiakan kita, kan? Pasti akan dikasih. Kalau toh kemudian tidak dikasih, itu juga karena rasa cinta Yang Maha Kuasa kepada kita. Mungkin kalau tercapai jadi sombong, kalau tercapai jadi angkuh, jadi lupa daratan dan sebagainya. Pokoknya begitu kita melakukan proses yang terbaik, pasti itu hasilnya adalah yang terbaik buat kita. Oke? Dan yang terakhir, jangan terlalu puas dengan satu pencapaian yang telah Anda capai, ya. Jadi orang-orang yang visi misinya itu tidak tercapai karena dia kalau mencapai sesuatu langsung puas dia, ya. Padahal tugas kita itu adalah apa? Menciptakan pencapaian baru lagi. Ini tercapai, capai lagi. Ini tercapai, capai lagi. Ingat ya, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, rugi dia. Yang lebih buruk celaka. Alternatifnya lebih baik. Lebih baik apa? Pencapaian baru yang itu membuat kita semakin memiliki banyak pencapaian. Itu akan meningkatkan kepercayaan diri kita dan juga akan meningkatkan kemampuan kita dalam menuntaskan berbagai persoalan. Dan insya Allah kalau 5 hal itu kemudian tidak ada dalam diri kita, itu misi, visi, cita-cita, bintang terang, dream Anda akan mudah tercapai. Ya, oke, selamat mempraktekkan dan jauhi 5 hal. Yaitu apa? Percaya pada kesuksesan itu instan. Yang kedua, terlalu berharap pada orang lain.
Yang ketiga, mudah menyalahkan orang lain, ya. Dan keempat, kemudian fokus pada hasil, melupakan proses. Dan yang kelima, terlalu puas dengan satu pencapaian yang telah Anda capai. Ya. Oke, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.